Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aswafati Pertama dari kelas 11 MIPA 6 Presensi 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Yang pertama adalah muamalah. Pengertian muamalah dibedakan menjadi dua, yaitu muamalah dalam bahasa Indonesia dan muamalah dalam fikih. Muamalah dalam bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan atau pergaulan, berdata, dan sebagainya. Yang kedua adalah muamalah dalam fikih, yaitu tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, dan usaha lainnya. Islam melarang beberapa hal dalam melakukan transaksi ekonomi, yaitu tidak boleh mempergunakan cara-cara batil, tidak boleh melakukan kegiatan riba, tidak boleh dengan cara-cara zalim, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. Yang kedua adalah macam-macam muamalah. Macam-macam muamalah terbagi menjadi tiga, yaitu jual beli, utang piutang, dan sewa menyewa. Macam-macam muamalah jual beli. Syarat-syarat jual beli: penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat atas kehendak sendiri. Uang dan barangnya harus halal dan suci, bermanfaat. Keadaan barang dapat diserah terimakan, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, dan barang itu adalah milik sendiri. Jual beli terdiri dari dua, yaitu jual beli khiyar dan jual beli riba. Yang pertama, jual beli khiyar. Jual beli khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Macam-macam khiyar yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar IB. Untuk selanjutnya yaitu jual beli riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Macam-macam riba yaitu riba fadli, riba kordi, riba yati, dan riba nasiah. Untuk macam-macam muamalah yang kedua yaitu utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Rukun utang piutang ada tiga, yaitu yang berpiutang dan yang berhutang. Yang kedua ada harta atau barang. Yang ketiga lafadz kesepakatan. Untuk macam-macam muamalah yang ketiga yaitu sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seorang atas jasa yang diberikannya. Syarat dan rukun sewa menyewa yaitu: yang pertama, yang sewa menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa atau paksaan. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan. Yang keempat, ditentukannya barang serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang ketiga, yaitu kita akan membahas syirak. Syirak dibagi menjadi tiga, yaitu ada pengertian, rukun syirak, dan macam-macam syirak. Pengertian syirak. Syirak adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Yang kedua, rukun dan syarat syirak. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad. Yang kedua, objek akad yang disebut juga maqud. Yang ketiga, akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Macam-macam syirah ada 6. Yang pertama, syirah inan, syirah abdan, syirah wujuh, syirah mufadwadoh, syirah musaqah, mujarrah, dan mukabaroh, dan syirah mudarobah. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbankan. Pengertian dari bank atau perbankan adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Ada dua jenis perbankan. Yang pertama, bank kontroversial. Bank kontroversial ialah bank yang berfungsi utamanya menghimpun dana atau untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha.
Yang kedua yaitu bank Islami. Bank Islami atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasi menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah bersih dari riba. Untuk yang terakhir kita akan membahas tentang asuransi syariah, perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Prinsip asuransi syariah perbedaan dengan sistem asuransi konvensional yang menggunakan prinsip transfer risiko. Seseorang membayar premi untuk mengalihkan risiko yang tidak mampu dia pikul kepada perusahaan asuransi. Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.